Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran ke-11, mengelola pada masa-masa sulit. Rabu, 15 Maret, prioritas-prioritas. Perumpamaan-perumpamaan dan ajaran-ajaran Yesus, kisah-kisah tentang tokoh-tokoh kitab suci, dan nasihat Ellen White, semuanya mengindikasikan dengan jelas bahwa tidak ada komitmen setengah jalan kepada Kristus, entah kita berada atau tidak berada di pihak Tuhan. Ketika ditanya oleh imam-imam tentang perintah mana yang terbesar, Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Kristus, tidak ada yang tersisa untuk guru yang lain. Itulah caranya, itulah cara yang seharusnya. Bacalah Matius 6 ayat 24. Apakah yang telah menjadi pengalaman Anda dengan kebenaran dari perkataan-perkataan ini? Perhatikan, Yesus tidak mengatakan bahwa sukar melayani Allah dan uang, atau bahwa kamu perlu berhati-hati melayani keduanya. Gantinya, dia berkata bahwa itu tidak dapat dikerjakan. Titik. Ide ini harus membuat sedikit rasa takut dan gemetar dalam jiwa kita. Bacalah 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Bagaimanakah perkara-perkara ini dimanifestasikan dalam dunia kita, dan mengapa bahaya yang ditimbulkannya terkadang lebih halus dari yang kita sadari? Tidak heran Paulus menulis, "Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi." Tentu saja, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Oleh karena perkara-perkara di dunia ada di sini di hadapan kita setiap hari. Penarikan dari semua yang ada di dalam dunia begitu kuat. Penarikan untuk kepuasan sekarang selalu ada, berbisik di telinga kita atau menarik lengan baju kita atau keduanya. Bukankah orang Kristen yang paling setia merasakan cinta atau perkara-perkara dunia? Bahkan dengan pengetahuan kita akan suatu hari semua itu akan berakhir, kita tetap merasakan penarikan itu, bukan? Akan tetapi, kabar baiknya adalah bahwa kita tidak perlu membiarkannya menarik kita dari Tuhan. Bacalah 2 Petrus 3 ayat 10-14. Bagaimanakah seharusnya apa yang dia katakan di sini berdampak pada cara hidup kita, termasuk apa yang kita lakukan dengan sumber daya kita? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Dalam Kolose 3 ayat 2 di sana dikatakan bahwa pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa maksudnya dari ayat ini? Pikiran kita adalah pemimpin atau pelapor dari semua tindakan-tindakan kita. Artinya, semua tindakan kita adalah akibat langsung dari apa yang terkandung dalam pikiran kita. Pikiran kita sangat mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Jadi, jika yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang negatif, maka apa yang akan terjadi? Maka kita akan mempunyai kehidupan yang negatif pula. Begitu pula dengan sebaliknya, apabila pikiran-pikiran diisi dengan hal-hal positif di dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan mempunyai kehidupan yang positif. Inilah area yang sangat rawan dan berbahaya yang seringkali dimanfaatkan oleh iblis untuk menyerang kita, karena ia tahu bahwa pikiran memegang pengaruh besar dalam kehidupan saudara dan saya. Setan tahu apa yang kita sukai dan yang tidak kita sukai. Ia mengetahui apa prioritas dan bukan prioritas kita di dalam kehidupan. Oleh karena itu, ia akan berusaha memasukkan hal-hal yang negatif ke dalam pikiran kita. Pikiran yang terisi oleh hal-hal yang tidak baik pada saatnya akan keluar melalui ucapan dan tindakan-tindakan kita. Jadi, memikirkan perkara yang ada di bumi berarti membiarkan iblis merajai pikiran kita, sehingga kita tidak akan memperoleh kekuatan dalam melawan segala kejahatan. Sementara itu, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Itu artinya kita mengisi pikiran kita dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Filipi 4 ayat 8. Dan inilah yang harus ada di dalam pikiran saudara dan saya apabila kita mengatakan bahwa kita sedang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan ini akan terrefleksi di dalam setiap tindakan, di dalam setiap perbuatan kita sehari-hari. Perbuatan kita akan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam firman-Nya. Dan kita tidak akan lagi lebih mengandalkan akan diri kita sendiri, tetapi kita akan belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan belajar untuk kehidupan kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Kata lain dari memikirkan perkara-perkara di atas itu berarti bahwa kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5 bagian B. Mungkin ini lebih mudah untuk kita ucapkan daripada kita lakukan.
Oleh karena perkara-perkara di dunia ada di sini saat ini di hadapan kita, yang berhubungan dengan kehidupan kita setiap hari. Penarikan dari semua yang ada di dalam dunia begitu kuat. Penarikan untuk kepuasan sekarang selalu ada, berbisik di telinga kita. Akan tetapi ada kabar baiknya, ialah bahwa kita tidak perlu membiarkannya menarik kita dari Tuhan. Walaupun begitu banyak tantangan-tantangan kehidupan di dunia ini, ketika kita datang kepada Tuhan, menaruh setiap pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan, setiap pengambilan keputusan kita melibatkan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita. Mari kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kita akan mengetahui prioritas-prioritas di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan kita mengetahui apa tujuan utama kita ada di dunia ini, ialah untuk setia kepada Tuhan karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Dan ketika Tuhan datang, Ia akan menjemput kita masuk dalam kerajaan surga. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Kami tahu Tuhan, tujuan utama kami adalah kerajaan surga. Itulah sebabnya ya Tuhan, kiranya Tuhan akan terus tanamkan di dalam pikiran kami, supaya kami dapat mengetahui inilah prioritas kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.